Assalamualaikum. Halo teman-teman Twin. Selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Twin Channel. Hari ini Sabtu yang cerah. Kita berada di Villa Hesamada Hill. Kita mau berbincang-bincang sama adik saya atau kembaran saya di masa lalu kecil kita. Siapa yang nakal dan siapa yang paling bandel? Mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa like, comment, and subscribe hanya di Twin Channel. Kita suruh persilahkan masuk adik saya. Halo Sutep. Sini Sutep. Sini. Enggak. Ini kembaran saya. Perkenalkan dong. Halo. Gitu. Halo Twin Channel. Namanya siapa? Cahyo. Nah, ini saudara kembar saya. Gimana? Dulu kamu yang bandel apa saya yang bandel? Kami yang bandel. Kamu kayak yang bandel. Sambil ngopi no. Sambil ngopi. Oh iya. Kopi. Wah, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Ya, ini keseharian kita kalau apa sih? Ini kayaknya rumahnya di sini. Ayo minum Pak. Jadi ini keseharian kita dulu waktu masa kecil. Yang bandel tuh lo apa gue sih? Kamu lah ya. Ya, saya Nur Cahyanto. Kamu? No Cahyo no. Panggilannya? Cahyo. Saya panggilannya Anto. Loh, kok bisa? Bisa dong. Oh, bisa. Jadi dulu itu nama kecilnya dia panggilannya Yono. Kalau saya panggilannya Yanto. Kalau Yono alias Yono Yanto. Kalau aliasnya ini apa? Kotes Amalele. Aliasnya lagi ada Kempor. Jadi kenapa bisa dibilang kempor? Kalau saya kempor suaranya besar, kalau dia kemper suaranya cempreng. Nah, itu teman-teman. Saya lahir. Kamu juga lahir ya? Lahir dong. Oh, lahir. Masa download? Dilahirin bukan di download. Oh, kita dilahirin bukan di download. 19 Oktober 85. Kamu juga ya? Sama. Oh, sama. Berarti umur kita di 34 tahun. Lahirnya di Boyolali. Boyolali ya? Boyolali apa? Boyolali. Jadi semasa kecil memang kita berdua terus sampai sekarang. Usaha pun bidangnya juga sama. Saya percetakan, dia juga percetakan. Saya punya villa, dia juga yang nanam saham villa kita. Ini tepuk tangan dong. Terima kasih ya Jaya. Sama-sama. Doain ya teman-teman. Mudah-mudahan villa kita rame. Jadi teman-teman kalau mau mampir di villa kita, namanya Hesamada Hill, letaknya di Sentul Selatan, keluar Sentul Selatan belok kiri, daerah Bojongkoneng. Jadi teman-teman kalau yang mau ada acara gathering, acara kawinan, Order ya? mau Order ya buat outdoor, mau acara bulan madu, tempat kita lah pasti yang terbaik. View-nya Buat keluarga juga bisa. Deketnya rumahnya Pak Prabowo, sebelahnya persis. Kita 200 meter dari rumahnya Pak Prabowo. Gitu ya bro ya? Iya.
Mungkin ini jadi core bisnis saya yang baru. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan bisa lancar, jalan dengan baik. Jadi dulu pernah kita waktu masa kecil kita itu sering berantem. Cuman saya yang menang. Selalu. Saya yang kalah. Dia yang kalah. Jadi kalau otak bisnis saya itu menyalur ya gara-gara dulu itu saling berbeda pendapat sama saudara kembar saya. SD itu tahun berapa sih? Ya. 99 ya. 97 ya? 97 98. Lulus 98. Udah lama, Pak. Udah lama ya. Udah lama. 98 kita lulus, masuk SMP 2000. Enggak dong. Tahun 2000 kita udah lulus. 2005 itu STM. 2004 STM. Ya, 2004 STM. Berarti kalau 3 2001 6 lah. 2005 tahun 98 benar. 98. Kita lulus SD 98 ya. Jadi kita lulus. Ceritanya lucu. Ceritanya lucu. Iya, ceritanya. Itu apa namanya itu? Tanganmu tuh. Ini loh teman-teman. Ini gara-gara dia ini. Gara-gara dikasih tahu sama guru sekolah, kan kita SD kan satu sekolahan. Jadi satu kelas dikasih tahu sampo alami. Ya. Sampo alami Pakai itu. Pakai pohon pisang. Jadi pohon pisang ditebang, terus tengahnya itu kita lubangin gitu ya. Kalau lubangin, nah pagi-pagi itu kita mau berangkat sekolah, rebutan ceritanya. Setelah rebutan, dia pegang aritnya, saya pegang ketepoknya. Langsung. Pohonnya? Iya, pohon. Kalau nggak tahu ketepok pohon. Paginya kita ambil buat keramas gitu kan. Wih, ini sikat ini kelakuannya dia. SMP itu. SD. SD ya. Mau SD kelas berapa itu? SD mau SMP. SMP ya. Nah, setelah itu SMP. SMP-nya kita pisah. Dia di SMP BK, saya SMP Negeri 2 Banyudono. Negeri ya. Tapi nggak naik kelas. Tapi suruh pindah maksudnya. Karena bandel. Jadi berantem pagi-paginya saya ke tempatnya dia. Terus piye ya ceritanya ya? Mau nggak dilanjut? Iya, berantem. Setelah berantem, saya main ke tempatnya dia. Saya sering bolos dulu. Sering bolos 42 hari. Terus dikebukin bapak saya gara-gara gak masuk. Kasih uang saku, bukannya sekolah itu. Bolos saya ke tempatnya dia itu. Jadi jagoan biasa. Mukulin anak orang waktu itu. ya. Terus ya rebutan pacar pernah kita. Namanya siapa ya dulu? Lupa gimana sih. Jadi rebutan pacar dulu. Ada cewek Jakarta. Biasanya kalau cewek Jakarta itu kan pindah sekolah di Jawa sekolah gitu. Saya. Sekolah dia itu buat rebutan gitu kan. Dia mukulin tembok, dia gara-gara kalah rebutan sama saya.
Tapi sekarang kita sohib ya bro ya. Sohib Bro ya. Ini Sutep ini. Sultan Tebet ini. Amin. Ya dulu teman-teman kita SMK, saya sekolah itu cuman tamatan SMK. Dulu kita mau kuliah, tapi nggak punya duit, mau kuliah nih kita sadar sendiri. Sadar diri lah. Oh sadar diri ya. Enggak, kita kan lulusan BSI ya. Apa itu? Bintang Sampurna Indonesia. Enggak teman-teman, kita sekolah nggak perlu buat jadi patokan, yang penting hasil akhirnya ya nggak bro. Semangat kerja keras. Semangat dan kerja keras. Jadi waktu SMA kita dulu sering berantem gara-gara lo nih. Urusan polisi ya, terus di penjara. Pengalaman hidup ya. Jadi kita juga pernah ngerasain yang namanya juga sih. Amit ya Allah. Yang namanya urusan sama polisi. Tapi sekarang kita malah dapat ordernya dari polisi loh. Keren toh, coba. Ya dulu bermasalah sama polisi, sekarang kita dapat ordernya dari polisi. Kita nggak ada yang nyangka tuh. Akhirnya ya inilah hasil kerja keras kita. Dulu sering berantem, nakal. Bapak saya itu namanya Pak Paino Budi Harjono. Itu orang tua saya, guru spiritual saya, suhu saya, beliau yang doain tiap hari. Dan ibu saya namanya Awiyatin. Sabarnya minta ampun itu. Ya, jadi dulu SMK itu ya biasa, kita mah playboy dulu. Lah. Kamu yang playboy lah, Aku enggak, ding. Tapi ada saksi loh, bro. Ada siapa? Kita tampilkan Suga. Tarik ya. Gimana bro? Monggo. Ngopi bro, ngopi. Kopi. Ini Pisang gorengnya dong. Oh iya, incipin yuk. Sambil ngobrol. Namanya siapa, Mas? Siapa? Nama siapa? Nama asli Ajib. Nama panjangnya? Nama panjangnya Ajib. Gitu ya. Jatuh dia. Namanya Susi Ajib. Iya. Ada satu lagi kakak saya, perempuan, kakak atasnya kakak saya. Namanya Susila Seti Astuti. Susila Indah Susila Seti Astuti. Indah Susila Seti Astuti. Orangnya Anak kemana? emasnya. Ini anak emasnya ya. Dari dulu. Adik emas toh. Adik emas. Oh iya, adik emas. Adik emas ya dia dong. Ini adik tiri. Dari dulu. Ini kesayangan dia. Iya. Kita mah berdua jadi ini ya. Sayangan bapak itu dia sama Mbak Ida. Percaya nggak? Percaya. Hidup yang paling dulu itu paling enak sebenarnya dia, Bun. Oh iya, yang sengsara siapa? Cara kita berdua. Kok kita sih, saya dong. Saya ya. Jadi kakak saya ada namanya perempuan, namanya Indah Susila Seti Astuti. Orangnya as gitu. Apa itu? Gitu. Orangnya di Makassar.
Tinggal di Makassar. tinggal di Makassar, punya anak satu. Suaminya namanya, nah suaminya itu Didik Permadi namanya, Guru besar. guru besar besar. saya. Dia yang mengajarkan saya Terjun. terjun di Digital printing. digital printing. Khususnya percetakan, Ya, percetakan. khususnya percetakan. Guru saya, tapi sekarang bukan buka percetakan, nggak tahu buka apa itu sekarang. Buka apa, benih ikan lele. Ada yang jadi korban. Ada yang jadi korban itu. Korban investasi bodong. Udah balik belum? Udah balik modal belum Bang? Kayaknya nggak bakalan balik modal gitu. Bercanda yuk, gitu aja. Jangan dibikin sakit hati ya. Tak Udah doain, ikhlas kan? Udah ikhlas. tak doain mudah-mudahan panjang umur ya Yu ya. Banyak rezeki. Mbak Indah itu juga yang bawa Peran hidup ya. peran, ya bawa kita di Semuanya Jakarta. bertiga ini. Makanya- kalau dulu nggak ada Mbak E, mungkin kita jadi gelandangan dulu. Iya, gelandangan lebih dulu. lebih Tapi tambah. terima kasih Mbak Indah, terima kasih. Iya. Jadi selain bapak saya, Pak Paino Budiarjono, ibu saya Wiyatin, kakak saya Indah, sama suaminya Didik Permadi, itu peran penting hidup kita bisa seperti ini. Sejarah ya. Beliau yang kasih tahu tentang apa arti hidup. Jadi jangan suka berani sama orang tua. Nah, itu juga kunci sukses. Itu yang maksudnya. Jangan kayak Mas Ajit ya. Kenapa? Waktu kecil nggak ada sayur, nggak ada nasi, itu tendang. Itu Mas Ajit itu. Itu ya dia nih yang ngajarin kita bandel ya, dia ini Mas Ajit ini. Tapi sekarang mungkin udah udah dewasa, wis tua ya Mas ya. Udah tua, Bos. Jaluk umur pira we Mas? Secukupnya kasih aja. kasih. Kemarin bilang sama aku 60. Berarti sisa 20. Oke, guys. Kok guys sih? Ya. Ya jo guys. Apa? Teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Oke, Gitu. Bro. Teman-teman semua, Mm-mm. Twin Channelers. Oke. Mungkin saya sebagian banyak hidup saya juga saya habiskan buat mereka berdua, bersama mereka berdua. Karena dari kita kecil sampai sekarang pun saya masih menggabung dengan mereka. Banyak kisah-kisah kecil yang mungkin banyak juga yang menjadi memori sampai sekarang dan menjadi bahan cerita saat kita sudah dewasa. Dan itu menjadi hal-hal yang lucu malahan sekarang itu. Padahal dulu itu kesannya kita itu keras sekali ya, Bos. Keras. Kebetulan dulu Nggak itu cocok ya. nggak cocok. Berantem terus pokoknya bertiga ini berantem terus ini. Pokoknya itu berantem. Kalau nggak saya sama dia, ya nggak saya sama. Cuman aku sama dia cukup berdamai. Bro. Kamu sama dia. Berantemnya lama. Berantemnya Dulu lama. korban saya termasuk saya jadi korbannya dia juga. Makanya gitu loh. kan. Segala sesuatu hal kalau dia itu lagi ada masalah kan yang diajukan saya, Bos. Apapun itu. Iya. Ada kecelakaan Iya. itu yang waktu bawa cewek itu. Nah, Wah, itu dia menarik. Cewek itu. lagi nih. Cewek lagi ya. Terus ketemu waktu dia sama masalah sama Pak E, ya kan? Ketemu dia masalah waktu zaman SMP, saya harus suruh ngedrop ke SMP-nya dia. Tak pukulin itu di sana. Aduh, ya Allah. Sampai kelas 2 itu. Ngaku dia Sama, dia juga ke tempatku kok. Gleleng-gleleng ya Om Bian ini. Siapa tau jenenge ya? Aku kenal Rohman namanya SMP itu. Oh iya. Pengono arah gue. Ya emang itu dulu cerita kita kecil, Bos. Yang paling menarik itu masalah rokok sebenarnya ya kan. Jago. Saya kalau Mancing masalah dia. Coba ceritain dulu, Pak. Ceritain dulu. Cahaya ngerokok loh. Kita satu batang nih, satu satu batang. batang.
gitu kan. Giliran dia tak kasih rokok, dia sebulin, aku golongin gitu. Gitu aku sedot dari depan Mas Ajit langsung nendang. Duar, tendang. Itu di pos kamling kan. Ya kan. Tapi ya kebetulan pas dia terus ya. Makanya, aku tuh dari dulu kena apes. Timingnya itu nggak pas, harusnya kan pas dia juga kan. Tapi jarang sekali kan itu. Memang saya dari kecil itu udah bakat teman-teman. Jadi beruntung. Saya itu beruntung sekali dari kecil. Waktu kecil itu nggak seberuntung mereka. Dimulai dari nasib. Nasib dan keuangan. Nasib dan keuangan, gitu ya Mas ya. Tapi sebenarnya di balik itu semua itu ada ini nih Mas, tujuan saya kan waktu itu. Saya banyak mengalami kejadian, bahasanya kita punya pergaulan di kampung, cari uang aja susahnya minta ampun, ya kan? Terus saya juga punya pergaulan sama mungkin di atas generasi saya, setiap saya datang aja rokok dimasukin. Iya loh. Nah. Pelit-pelit dulu itu orang. Ngerokok begini diumpetin kalau ada kita gitu. Makanya itu yang mungkin saat itu terbenak di otak saya itu. Jadi motivasi gitu ya. Motivasi saya itu untuk kamu jangan merokok gitu loh. Cuman salah Mas. Iya. Karena kamu sendiri juga ngerokok kan. Iya itu ya salahnya itu. Namanya kakak kan buat panutan kita gitu loh. Tapi kakak saya ini Termasuk hebat. Karena waktu kita di Jakarta yang nampung beliau. Saya itu pernah ya waktu Saya lagi masuk penjara. enggak. Oh iya, bener nggak sih? Tuh, dia pernah ikut saya berapa bulan. Sebelum nikah, jadi pas waktu kita baru ke Jakarta ngelamar gitu kan. Ngelamar, Mas Ajit kan jadi kepala toko di Alfamart. Memang Mas Ajit itu jiwa pemimpinnya ada, tapi jiwa wira swastanya baru-baru ini aja. Oh iya, baru muncul ya. Baru Sekarang muncul. jago ya. Kalau Kalau dulu mungkin bergaul sama kita kayaknya. efek, iya. Efeknya menurun. Sekarang lucu dia. Kita melucu. Terus kita ngelamar di Alfamart. Ya saking polosnya kita datang dari kampung gitu kan. Di interview itu kan suruh ngisi, gue isi aja. Kamu merokok aku bilang gitu. Akhirnya nggak diterima. Untung nggak diterima di Alfamart. Dan saya pernah Ada hikmahnya ya. dan saya pernah juga ngelamar di rumah makan Padang ya Mas ya. Rumah makan Padang itu pun juga cuman sehari ya Mas. Baru gue mbok sengeni no aku no. Sengiti. Wih, golek kerjaan angel-angel no. Lah, golek kerjaan nyuci piring. Nyuci piring rumah makan Padang itu dari pagi. Aku waktu itu jadi kepala toko itu juga mulainya dari ngepel. Bos. Lah iya, maksudnya jek mending lah aku ini nyuci piring Tapi ada momen satu itu loh, yang waktu kalian pada SMA, terus Mas motornya tak bawa pulang aja. Itu tak kirim motor itu katanya terus malah buat pacaran terus itu gitu. Wah, itu berantem lagi. Oh, Saya. mau berantem berdua ya? Berantem. Tapi ujungnya dia yang paling Oh iya dong. Senin, Katanya- minggu pertama, Senin aku, Selasa dia, Rabu aku, Kamis dia. Enggak, kamu Senin Selasa Rabu, aku Kamis. Giliran Jumat aku mau pakai, lo pakai. Sabtu lo pakai. Wah, itu Minggu dulu lo motornya- pakai juga. Zaman itu motornya udah masih keren ya? Ya, Fish Air. Bis dulu. air biru. Woi, Buat terus kamu buat pacaran sama Rini ya dulu ya. Iya. Iya. mikir dia, mikir. Aduh. Itu dapat laporan tuh dari bapak. Wah. Terus Dan ada motornya motor tarik nggak ada air. rumah, nggak pernah ada di rumah, nggak pernah belajar, nggak pernah ini udah. Tarik aja motornya lagi. Lah kenapa Pak? Ya mereka seperti ini. Gitu. Makanya terus ada keputusan yang dulu itu, tapi ya cukup lumayan lah, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan bisa ngasih pengalaman sama cewek-cewek yang lain kan. Cewek-cewek yang lain, mantan Oh gitu. iya, mantan-mantan yang lain kan. Dia yang sering pacaran, kalau aku mah sekolah bener. Sekolah bener saya. Percaya nggak Mas? Percaya nggak Kak? Nggak percaya. Lagi Pak ya aku. Iya. Loh, katanya kan aku kan di sini saksi hidup. Oh, Saksi iya. hidup itu emang menerangkan apa Kebenaran. yang kebenaran menurut yang saya tahu kan gitu loh. Saya nggak nakal ya Mas?
nakal. Nakal. Nakalnya beda, Bos. Oh, beda. Kalau kamu kekerasan nakal. Kalau ini percewean dulunya. Seringnya kasih sama cewek soalnya. Satu-satunya satu-satunya anaknya bapak, Pak E, yang berani bawa cewek ke rumah cuma dia. Tuh, dengerin itu. Masa sih? Ah, Kowe senengane mojok ke aku lho. Dari SMP ya? Serius? Iya. Dari SMP. Dari SMP loh, Bos. Sampai nginep loh. Aku Sampai pernah. nginep. Wah, nek nginep aku ora ngerti, Bos. Oh, kowe senengane SMP udah. Dari Tapi emang SMP. SMP bakatnya dia punya pernah sama cewek. pernah ditawari sama bapak anjing. Kawin Wis ae. rasa sekolah, wis kono nikah ae. Waduh. Terus piye? Ya banyak hal sebenarnya yang bisa kita ceritakan ke depannya itu ya itu bahan jadi memori kita kan. Iya. Story. Story kita, perjalanan hidup kita bisa buat bahan ledek-ledekan sampai sekarang. Iya. Yang mukul, yang nendang. Tapi sekarang saya gedenya ditendangin terus sama mereka. Kurang ajar kan gitu. Enggak, saya enggak mau durhaka sama kamu. Dosa ya. Dosa itu. Jadi ada suatu cerita. Ada yang waktu di sawah itu loh. Jadi gini Gini, ceritanya. coba ceritain. Versi kamu yang paling sedih dulu. Jadi Versi kamu. Mas Ajit itu trik apa cerdiknya ada kayak kancil anak sikil. Anak timun. Oh, anak timun. Lucu kamu sih. Mas Ajit itu paling enak beneran. Kenapa? Paling sabar. Paling sabar. Kita subuh gitu ya disuruh bapak kita itu dulu Didik ya? perangkat perangkat Sampai desa masih. sampai sekarang masih perangkat desa bagian Ulu Banyu. Ulu Banyu jenenge. Bahasa Indonesianya apa? Menteri Pengairan. Menteri Ya. Pengairan. Lucu kamu. Menteri Desa Pengairan, bagian pengairan. Jenenge Ulu Banyu. Subuh-subuh itu kita Udah berangkat ya, udah udah berangkat. Memang didikan dari orang tua itu dari kecil kita udah disuruh prihatin. Jadi suruh kerja pagi-pagi Bantuin. kalau mau dapat duit gitu, mau dapat uang saku itu ya, Ke sawah dulu. suruh ke sawah dulu. Kalau nggak ke sawah nggak dikasih uang saku. Sedih ya saya ya. Jadi subuh kita udah ke sawah. Mas Ajit tuh nggak pernah mau suruh ngairin sawah gitu ya, ya kita berdua ya. Suruh daud padi itu, benih padi itu, gue jago. Makanya tangan ini jago nih. Jago apa aja? Jangan ngopel. Bukan itu sawah, itu Sebenarnya padi. saya cuma nambahin. Sekarang dia pintar mupuk. Kalau sedihnya kamu gimana? Terus habis Tahu belum? Lihat ini dulu. padi itu kan Tangannya pada tangannya pada baret-baret perih. Tapi itu bagian dari perjuangan hidup ya. Jadi akhirnya kita tahu apa arti hidup itu. Ya beratnya kita itu mencari sesuatu buat kedepannya ya karena kita udah dididik dari kecil kita udah Susah. bekerja keras, dilatih untuk kerja keras sama orang tua yang itu bisa ya intinya memberikan kita mental Ya. bahwasanya di depannya kita itu kita kerja keras sudah bukan suatu hal yang baru lagi buat Ya. kita. Terus Sedihmu apa itu, Bos? Sama lah kita berjuang. Dari Dari kecil. ide ini itu. loh, apa Masa jenis- gendau tok yang sedih? Bukan, Lebih bukan. banyak yang lebih sedih dari itu. ini loh apa ya? Nyorok. Musruk itu nama bahasa Indonesianya Nyorok. Nyorok. Nyorok kan isinya dua gitu ya. Ada yang Pengen tiga. cepat, pengen Ada yang cepat. tiga.
pakai kaki ya. Gini. Gini. Kalau aku sedihnya nggak itu. Sedihnya Kalau sawah mah nggak iya. sedih. Kalau sawah mah nggak sedih. Biasa Dulu, itu. nih keluarganya Pak Paino ini dulu itu yang paling sedih itu Saya lah. Cahaya pas waktu ngamen. Oh iya. Ngamen sama Didi Kempot dikasih berapa itu? 50.000. Didi Kempot tak ngei 50.000. 50. 50 perak waktu itu. Nggak ada uang 50.000 zaman segitu. Ada dong. Oh, ada. 50 wong kowe nggawa recehan kowe. Bukan. Jadi ya, kowe aja malu-maluin Pak perangkat desa barang kok kowe ngamen ono. Dadi kei duit aku gede, tak kapani kan. Lah ya tuh dari cilik kan buka sendiri. Wah, dia itu yang paling curang sebenarnya. Gitu ya. Yo, Ngamen pirang dina. lama lah itu. 10 hari ada itu. Ngamen. Oh yang nggak sekolah itu, terus nggak sekolah. Ini. Oh ini ya. Aku Oh, kalau ini kan sekolah, naik aku bus pulang malam. sekolah. Aku Dulu pulang naik bus sekolah. malam dia, pengen jadi sopir, Ah. sopir bus Oh, malam. itu cita-cita saya. Cita-citanya dulu pengen jadi sopir ya, sopir bus malam ya. Hmm. Iya, sedihmu piye? Sedihku podo lah hari kowe. Iya, harusnya punya sedihnya punya lain. Kayak. Tapi ada pengalaman unik dari dulu. Zaman kita masih kecil sampai mungkin SMP atau SMA itu kita nggak pernah tidur di dalam rumah. Oh iya, itu memang dari kecil dan nggak boleh tidur di ranjang. Nggak boleh tidur di Ranjang. ya, ranjang ataupun Kalau di kasur. Dan kita itu selalu tidurnya itu di alam, Rumah. depan rumah, teras. Pernah ada kejadian kita tidur di mana kali. Waktu itu sebelum kita ke kali itu kan ada Mbak E, ada Pak E, kita bertiga beli roti tempatnya Mbak almarhum Mbah Minil. Nah, malam-malam Pak E itu melari, kita kaget kenapa kok lari, tak tahu rotinya dimakan regul itu ya saya. Nah, dari regul sampai sandalnya sandalnya ikut Kelly. Kelly itu Wah, apa itu? Kelly itu terhanyut. Terhanyut perasaan saya. Perasaan maning. Perasaan maning. Nah, itu salah satu memang banyak apa Kejadian. ya kejadian atau pengalaman kita dari kecil sampai kita seperti ini dan memberikan ya benar-benar pengalaman buat ke depan kita biar lebih bagus lagi ya. Iya. Tapi yang pasti kita nggak puas sampai di sini aja. Harus selalu berkembang. Berinovasi. Makanya saya coba bisnis baru di villa ini. Mudah-mudahan bisa membantu saudara saya. Amin. Ya, jadi kalau ditanya biar nggak ini apa? Masa nanya gue ketebet gitu kan? Gimana ya? Aduh sepi mas. Gue tanya ke Gandaria, gimana mas? Aduh sepi bos. Tempat gue juga sepi soalnya. Jadi aku coba bisnis baru. Kalau besok ditanya gimana? Rame bos gitu. Jadi kan enak dengernya. Mungkin itu salah satu trik saya biar nggak kakak atau adik saya itu nggak bilang sepi. Jadi kalau di bisnis percetakan lagi sepi, di villanya rame gitu teman-teman. Mungkin kalau ini dilanjut itu bisa Malam. setahun kali ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita kulik dari sebagian perjalanan hidup keluarga besar saya. Mas Ajit ada pesan dan kesan Ya, pesan-pesannya bahwasanya buat saya atau buat Cahyo itu Atau buat atau buat Twinos. Twinkers. Twinkers. Oh ya, Twinkers. Twinkers channel atau Twin channel gitu. Ya, pesan-pesannya ya tetap jangan malu, jangan intinya minder dengan kita punya background seperti apapun. Ya. Walaupun kita itu dari
dari apa ya Pak ya? Dari keluarga yang Tidak mampu ya. Bukan tidak mampu, sederhana. sederhana, mendekati tidak mampu, Mendekati tidak mampu. dan broken home ya. Saya Iya, kita itu anak broken home. nggak ada Bukan broken angel ya. Ya, Jadi intinya lagu Broken Angel itu loh. Jadi intinya bahwasanya tetap kita optimis terhadap segala sesuatunya. Kedepannya kita yakin optimis bahwa kita lebih baik dari yang kita punya kemarin-kemarin tentang semuanya. Termasuk kita punya kepribadian, kita punya sesuatu materi ataupun apa. Yakin aja. Jalanin kita aja mampu, ya. Kita mampu untuk lebih baik. Ya, jalanin aja ya. Jalanin. Tetap berusaha ya. Jadilah anak muda yang berinovasi dan berkreatif. Ah, tetap yakin. Jangan lupa sholat. Sholat tuh bikin kita adem. Motonya saya banyak banget motonya. Makanya tak jejerin itu kata-kata saya tuh sampai Gunung Salak sana udah ketutup itu. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya ulas. Jangan lupa Like-nya. Komen. and subscribe hanya di Twin Channel. Bye bye.